وعلى الشاطئ المقابل لمكان احتجاز السفينة. Sejak aksi blokade Laut Merah dimulai Houthi pada November lalu, mereka telah mendapat perlawanan sengit dari Amerika Serikat dan sekutunya. Tapi bukan berarti mereka bergerak sendiri, sebab sebagaimana Israel didukung AS, Houthi pun mendapat dukungan dari sejumlah negara. Namun, yang sedang santer dibicarakan belakangan adalah kemunculan Arab Saudi dan indikasi dukungan yang diperkirakan. Seperti dilaporkan Middle East Monitor, Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi penggunaan tanah dan wilayah udaranya oleh pasukan Amerika untuk menyerang kelompok Houthi di Yaman. Kendati tidak mengomentari pernyataan tersebut, Riyadh telah lebih dulu enggan bergabung dengan koalisi pimpinan AS melawan Houthi terkait eskalasi di Laut Merah. Sebelum menebak arah kebijakan Arab Saudi, berikut sejumlah negara lain yang telah lebih dulu menunjukkan dukungan terhadap Houthi. Iran. Benar bahwa Teheran berulang kali membantah telah menyediakan senjata dan dana atau pelatihan untuk Houthi. Namun, siapa yang bisa menyangkal kedekatan di antara keduanya? Sebagai bagian penting dari poros perlawanan Iran, Houthi telah bergabung dalam jaringan aktor negara dan non-negara yang berusaha melemahkan pengaruh Barat di Timur Tengah tersebut. Keterlibatan Iran pun sangat penting dalam kebangkitan Houthi. Karena itu, hubungan timbal balik yang terbangun sejak lama menjadi kunci dari setiap dukungan yang diberikan Iran terhadap Houthi selama ini. Eleonora Ardemagni, analis Teluk yang menulis untuk Sana'a Center for Strategic Studies yang berbasis di Yaman menyebut peran Iran sangat menentukan dalam menyediakan senjata selundupan dan keahlian kepada Houthi untuk memproyeksikan kekuatan ke Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab. Seperti dikutip dari Council on Foreign Relations, dukungan Iran telah memperkuat kemampuan tempur kelompok Houthi, sekaligus membantu Houthi memperoleh dan mempertahankan superioritas militer di Yaman. Dalam kajian yang dilaksanakan lembaga riset Wilson Center, ketegangan atas dukungan Iran terhadap Houthi meningkat sejak akhir tahun 2017. Lebanon. Berbicara tentang Lebanon, maka pembahasan terkait hubungan dengan Houthi juga tak jauh kaitannya dengan kelompok milisi di negara ini, yakni Hizbullah. Lebanon termasuk yang mempersenjatai Houthi dengan persenjataan canggih dan memfasilitasi pelatihan para agen Hizbullah juga. Dukungan inilah yang kemudian mengubah Houthi menjadi kekuatan tangguh yang menantang aliansi Muslim Sunni pimpinan Saudi di kawasan Teluk Arab. Reuters dalam rilisnya melaporkan bahwa Hizbullah bersama Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran membantu mengarahkan dan mengawasi serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Namun ketika juru bicara Houthi, Mohammed Abdul Salam, membantah keterlibatan Iran atau Hizbullah dalam membantu mengarahkan serangan Laut Merah, juru bicara Hizbullah justru tidak menanggapi permintaan komentar. Lantas, seperti apa peran Hizbullah bagi Houthi? Masih dari sumber yang sama, ribuan pejuang Hizbullah nyatanya memiliki andil dalam tugas untuk melatih dan mengorganisir pejuang milisi Syiah di Yaman. Seorang pemimpin dalam koalisi kelompok pro-Iran membantah Hizbullah yang berada di Yaman saat ini. Mereka datang dan membantu Houthi lalu pergi. Sama seperti yang mereka lakukan terhadap Hizbullah dan Hamas, katanya. Seraya menambahkan bahwa kemampuan militer Houthi tidak boleh diremehkan. Irak. Irak dikenal sebagai pendukung Houthi karena pemerintahan di Baghdad berafiliasi dengan Syiah. Bahkan saat Houthi diserang AS dan sekutunya, Irak mengutuk serangan tersebut. Kementerian Luar Negeri Irak dalam sebuah pernyataan yang dikutip DW menyebut, perluasan cakupan penargetan tidak mewakili solusi, namun justru mengarah pada perluasan perang. Sebagaimana diketahui, serangan militer yang dilakukan oleh negara Barat merupakan respons atas aksi blokade yang dilakukan Houthi di Laut Merah. Kementerian Luar Negeri Irak juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan perang Israel di jalur Gaza. Solusinya terletak pada Dewan Keamanan PBB yang menjalankan tanggung jawabnya dan mengeluarkan resolusi untuk menghentikan perang agresif dan brutal terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Bunyi pernyataan itu. Belakangan,
Pasukan perlawanan Irak yang didukung oleh Iran turut serta ikuti aksi yang dilakukan pejuang Houthi dengan pemblokiran akses Laut Mediterania dari belakang layar. Tepatnya pada Januari lalu, faksi perlawanan terkemuka di Irak yang menamakan kelompoknya Brigade Sayyid al-Syuhada mengumumkan bahwa mereka akan melaksanakan tahap kedua operasi perlawanan Islam Irak terhadap Israel. Rusia. Houthi dalam aksinya di Laut Merah telah menyasar kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel sejak November lalu. Namun, mereka juga terpantau melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang tidak memiliki hubungan jelas dengan Israel. Karena itu, beberapa perusahaan pelayaran lebih memilih untuk menghindari jalur pelayaran demi keamanan, namun itu tidak berlaku bagi Rusia. Melalui sebuah wawancara dengan outlet Rusia Izvestia yang dikutip VOA, seorang anggota kepemimpinan politik Houthi bernama Mohammed Al-Bukhaiti mengatakan bahwa jalur pelayaran di sekitar Yaman bakal aman untuk kapal-kapal dari Cina dan Rusia selama kapal-kapal tersebut tidak terhubung dengan Israel. Pada Februari lalu, Rusia dan China bahkan sampai bentrok dengan AS dan Inggris soal Laut Merah. Kedua negara itu mengklaim Washington dan London telah menyerang situs militer yang digunakan oleh Houthi Yaman secara ilegal untuk meluncurkan rudal ke kapal komersial di Laut Merah sehingga mengganggu pengiriman global. Kemudian pada Maret kemarin, Houthi yang menguasai Yaman memilih bekerja sama dengan Rusia, Tiongkok, dan negara-negara BRICS untuk meruntuhkan hegemoni Barat dan unilateralisme di dunia. China. Sebagaimana dibahas sebelumnya, China menjadi salah satu negara yang terbebas dari serangan Houthi terhadap kapal di Laut Merah. Negara di bawah kepemimpinan Xi Jinping itu juga ikut bentrok dengan AS dan Inggris di Laut Merah setelah tudingan peluncuran rudal secara ilegal oleh China dan Rusia. Bersama Dubes Rusia untuk PBB, utusan Cina untuk PBB Zhang Jun berpendapat bahwa Dewan Keamanan PBB tidak pernah mengizinkan tindakan militer terhadap Yaman. Tindakan itu bahkan tidak seharusnya terjadi. Sebelumnya, saat AS dan Inggris secara resmi melakukan serangan langsung ke wilayah Yaman pada Januari lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning seperti dikutip CNBC, turut menghimbau pihak-pihak terkait untuk tetap tenang dan menahan diri untuk mencegah konflik meluas. Kemudian, berbicara tentang kebebasan akses di Laut Merah tanpa diganggu Houthi, nyatanya Cina telah melakukan pembicaraan dengan salah satu tokoh politik utama Houthi, Mohammed Abdel Salam di Oman beberapa waktu yang lalu. Menurut para sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, menyebut ada alasan di balik kapal-kapal Cina dan Rusia yang dapat berlayar melintasi Laut Merah dan Teluk Aden tanpa diserang. Hal ini mengacu pada imbalan di mana kedua negara tersebut mungkin memberikan dukungan politik kepada Houthi di lembaga-lembaga seperti Dewan Keamanan PBB. Dalam berkonflik dengan AS dan sekutunya, Houthi mendapat dukungan dari sejumlah negara termasuk pasokan logistik dari negara tertentu. Pertanyaannya, mungkinkah Arab Saudi akan bergabung dengan sejumlah negara tadi?